Perloncoan Taruna. Insiden ini terjadi pada Selasa malam, 10 Januari 2017. Muhammad Akbar menjadi korban penganiayaan saat mengikuti kegiatan tidak resmi yang dilakukan oleh para senior di dalam lingkungan kampus STIP. Muhammad Akbar adalah seorang taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Marunda, Jakarta Utara. Ia berusia 19 tahun. Dalam kegiatan tersebut, beberapa taruna senior melakukan aksi kekerasan fisik terhadap taruna baru dengan dalih pembinaan mental atau pembentukan karakter. Akbar dipukul berulang kali di bagian dada dan perut menggunakan tangan kosong oleh 5 taruna senior. Setelah menerima pukulan, ia mengeluh kesakitan dan sempat dibawa ke klinik kampus. Namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Muhammad Akbar mengalami luka berat di bagian dada dan organ dalam, terutama jantung dan paru-paru. Tidak ditemukan luka luar yang parah, namun benturan keras di tubuh bagian atas menyebabkan trauma dalam yang fatal. Polisi langsung menangkap 5 orang taruna senior yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Melompat. Pada suatu pagi di bulan November 2015, suasana di sebuah sekolah menengah pertama SMP negeri di Kota Malang yang biasanya ramai dan penuh semangat mendadak berubah mencekam. Seorang siswi kelas 8, sebut saja AL, tiba-tiba melompat dari lantai 2 gedung sekolah di hadapan teman-teman dan guru-gurunya yang sedang beraktivitas di bawah. Sesaat sebelum melompat, AL terlihat berdiri sendiri di tepi koridor lantai 2 dengan tatapan kosong. Beberapa temannya sempat berusaha memanggil dan mendekatinya. Namun, tak lama kemudian, ia melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh AL menghantam lantai keras di halaman sekolah. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh guru dan staf sekolah. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Ia dinyatakan meninggal dunia karena luka parah di kepala dan tubuh bagian dalam. Setelah insiden, muncul banyak spekulasi. Polisi dan pihak sekolah melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan awal dan pengakuan teman-temannya, diketahui bahwa AL adalah siswi yang pendiam dan tertutup. Ia dikenal cerdas, namun juga mudah cemas, terutama saat menghadapi ujian. Dugaan kuat bahwa ia mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan, bullying, dan tekanan akademik. Beberapa teman sekelasnya mengungkap bahwa AL sering diejek karena penampilannya dan kerap menjadi korban gosip di lingkungan sekolah. Ia juga dikenal sering menangis sendirian dan menghindari interaksi sosial. Petir dari Thor. Insiden ini terjadi pada hari Jumat, 10 Maret 2023, di sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu, sekolah sedang mengadakan kegiatan latihan rutin pramuka yang dilaksanakan di lapangan terbuka di lingkungan sekolah pada sore hari. Seorang siswa laki-laki berusia 10 tahun, sebut saja R, ikut serta dalam latihan bersama teman-teman sekelasnya. Cuaca pada awal kegiatan terpantau cukup cerah, namun kemudian berubah menjadi mendung dan mulai turun gerimis. Meski begitu, kegiatan latihan tetap dilanjutkan. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petir menyambar secara tiba-tiba ke arah lapangan tempat para siswa berbaris. Sambaran petir tersebut mengenai langsung tubuh R, yang saat itu sedang berdiri paling depan. Ia langsung jatuh tersungkur ke tanah tanpa bergerak. Guru dan pembina pramuka panik, lalu segera melarikan R ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, nyawa R tidak tertolong. Dokter menyatakan ia meninggal di perjalanan akibat sengatan listrik dari petir yang menyebabkan luka bakar internal dan kerusakan organ vital. Menggantung. Pada suatu pagi di bulan Oktober 2009, suasana SMA 1 Bantul berubah mencekam setelah seorang siswa kelas 11 ditemukan tewas tergantung di kamar mandi sekolah. Korban, seorang remaja laki-laki berinisial F, ditemukan oleh temannya dalam kondisi mengenaskan. Tali penggantung terbuat dari ikat pinggang miliknya sendiri, dan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dari dalam. Pihak sekolah segera melapor ke polisi. Awalnya, kematian F dianggap sebagai kasus bunuh diri, namun beberapa kejanggalan muncul. Teman-temannya menyebut F sebagai pribadi ceria dan tak menunjukkan tanda depresi. Selain itu, tidak ditemukan surat wasiat atau catatan apapun. Beberapa pihak bahkan berspekulasi tentang kemungkinan kekerasan fisik sebelumnya, meskipun hasil otopsi tidak secara jelas mengarah ke dugaan itu. Ospek. Pada Juli 2016, seorang siswa baru SMA di Makassar, berinisial MA, 15 tahun, tewas setelah mengalami penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat mengikuti kegiatan massa orientasi siswa, MOS. Peristiwa ini terjadi di salah satu SMA negeri ternama. Dalam kegiatan tersebut, MA bersama siswa baru lainnya diperintahkan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik berlebihan, termasuk berdiri lama di bawah panas matahari, lari keliling lapangan, dan posisi jongkok berdiri berulang kali. Namun puncak kekerasan terjadi ketika beberapa siswa senior membawa MA ke ruang kelas dan diduga memukulnya karena dianggap tidak disiplin. Setelah dianiaya, MA mengeluh sakit di bagian dada dan perut. Ia sempat dipulangkan, namun kondisinya memburuk dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka dalam dan pendarahan di organ tubuh akibat benturan keras yang memperkuat dugaan kekerasan fisik berat.
Polisi kemudian menetapkan beberapa siswa senior sebagai tersangka penganiayaan. Sekolah rubuh. Pada tanggal 8 September 2014, sebuah sekolah swasta di Kota Medan, Sumatera Utara, sedang mengadakan persiapan kegiatan seni dan olahraga yang rencananya akan digelar pada akhir pekan. Kegiatan latihan dilakukan di sebuah aula serbaguna, yang juga menjadi tempat berkumpul dan berlatih para siswa dari berbagai tingkatan kelas. Gedung aula itu merupakan bangunan semi permanen berlantai 2, yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sekolah. Di bagian atas, bangunan terdapat panggung dan area latihan. Pagi hari itu, sekitar pukul 9.30 WIB, puluhan siswa sedang berlatih untuk pertunjukan tari dan musik. Tanpa tanda-tanda awal yang mencolok, lantai atas bangunan tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa yang berada di bawahnya. Suara dentuman keras mengejutkan seluruh warga sekolah. Debut tebal memenuhi udara, disertai teriakan panik dari siswa dan guru. Beberapa guru dan staf langsung berlari ke lokasi untuk membantu evakuasi. Tim SAR dan ambulans dikerahkan segera setelah laporan masuk. 3 siswa dinyatakan tewas di tempat dan lebih dari 20 lainnya mengalami luka-luka, mulai dari patah tulang hingga luka dalam. Penyelidikan dari pihak kepolisian dan Dinas PU menunjukkan bahwa struktur bangunan tidak sesuai standar keamanan. Material yang digunakan diduga tidak memenuhi kualitas yang layak untuk bangunan 2 lantai. Tidak ditemukan dokumen izin, bangunan resmi atau laporan teknis konstruksi dari pihak sekolah. Tersengat halilintar. Pada pertengahan tahun 2021, seorang siswi SMP di Surabaya, berinisial RA, 13 tahun, meninggal dunia secara tragis akibat tersengat listrik di lingkungan sekolahnya. Kejadian berlangsung saat jam istirahat ketika RRA dan beberapa temannya bermain di dekat pagar besi halaman sekolah. Tanpa disadari, pagar tersebut ternyata teraliri arus listrik dari kabel instalasi yang bocor dan menyentuh bagian logam. RA yang menyentuh pagar langsung kejang-kejang dan jatuh tak sadarkan diri. Guru dan staf sekolah bergegas menolong dan membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kabel listrik di sekolah tersebut mengalami kerusakan akibat pemasangan yang tidak standar dan kurangnya perawatan instalasi. Pihak kepolisian menyelidiki unsur kelalaian, sementara Dinas Pendidikan menegaskan perlunya audit instalasi listrik di semua sekolah. Kebakaran. Pada suatu pagi di tahun 2007, suasana belajar mengajar di sebuah SMA swasta di Jakarta Timur berubah menjadi kepanikan luar biasa ketika kebakaran hebat melanda laboratorium IPA di lantai 2 gedung sekolah. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada alat pemanas di laboratorium kimia, yang kemudian menyambar bahan-bahan kimia mudah terbakar. Asap tebal dengan cepat memenuhi ruangan, membuat para siswa dan guru panik. Sebagian berhasil melarikan diri, namun seorang guru dan seorang siswa terjebak di dalam ruangan dan tidak sempat keluar karena jalur evakuasi tertutup api. Keduanya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kejadian tragis ini mengejutkan banyak pihak dan memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan gedung sekolah, khususnya laboratorium. Pemerintah daerah kemudian mengeluarkan imbauan untuk pemeriksaan ulang instalasi listrik dan prosedur keselamatan di seluruh sekolah. Rencana massal. Pada awal tahun 2018, suasana sebuah SMP swasta di wilayah Bekasi mendadak berubah mencekam ketika salah satu guru menemukan catatan aneh di meja belajar seorang siswa. Catatan itu berisi pesan perpisahan dan beberapa kalimat gelap yang menunjukkan niat bunuh diri. Awalnya dianggap sebagai tulisan iseng, namun setelah ditelusuri lebih jauh, guru tersebut menemukan bahwa catatan serupa juga dimiliki oleh beberapa siswa lain, semuanya dari satu kelompok pertemanan di kelas yang sama. Guru yang curiga segera melaporkan kepada pihak sekolah, dan penyelidikan internal pun dilakukan secara diam-diam. Dalam catatan yang ditemukan, tertulis rencana bunuh diri bersama oleh 5 siswa dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan, yaitu di atas gedung sekolah pada sore hari, sepulang kelas tambahan. Isi surat mencerminkan rasa putus asa, tekanan akademik, serta perasaan tidak didengarkan oleh orang dewasa di sekeliling mereka. Salah satu catatan bahkan menyebutkan, kita gagal membahagiakan orang tua. Lebih baik kita pergi bersama, tidak ada lagi yang akan menghakimi kita. Pada hari yang direncanakan, pihak sekolah dengan sigap bekerja sama dengan polisi dan tim psikolog anak. Para siswa yang terlibat diamankan sebelum sempat naik ke atap gedung. Salah satu dari mereka sempat mencoba melarikan diri ke tangga darurat, tapi berhasil dihentikan. Toilet. Pada suatu pagi di bulan Oktober 2022, suasana di sebuah SMA negeri di Depok mendadak berubah menjadi mencekam. Seorang siswi kelas 11, sebut saja NS, 16 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam toilet sekolah oleh petugas kebersihan. Sebelum kejadian, NS sempat pamit kepada guru untuk ke toilet sekitar pukul 9.30 WIB saat pelajaran berlangsung. Namun hingga 1 jam kemudian, ia tidak kembali ke kelas. Guru yang khawatir meminta staf TU dan penjaga sekolah untuk mencarinya. Setelah mengecek seluruh area sekolah, akhirnya pintu salah satu toilet perempuan ditemukan dalam kondisi terkunci dari dalam. Setelah pintu berhasil dibuka secara paksa, NS ditemukan sudah tak bernyawa dalam posisi terduduk, dengan wajah pucat dan tanpa luka terbuka yang terlihat jelas. Keadaan tubuhnya tidak menunjukkan tanda kekerasan langsung, namun terdapat bercak darah di lantai dan tisu yang tercecer. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke polisi. Polisi melakukan olah TKP dan membawa jenazah NS ke rumah sakit untuk autopsi.
Dari hasil awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik seperti pemukulan atau penusukan. Namun, pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya faktor medis atau penyebab lain seperti overdosis obat, gangguan jantung mendadak, atau bahkan unsur kriminal tersembunyi. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.